Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Nah, kali ini kelompok kami akan mencoba mempresentasikan hasil tugas UAS, yaitu berkenaan dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Yang kali ini kita akan membahas soal dari UAS yang akan saya mulai. Yang pertama yaitu pembahasan dari gambar yang merupakan information system dan komponen and component part. Nah, dari gambar ini bisa dijelaskan bahwasanya menjelaskan bahwa komponen-komponen yang dimiliki oleh sistem informasi yaitu setidaknya ada input terus juga output. Nah, sistem adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan. Nah, dari gambar ini menggambarkan tentang sebuah sistem yang saling berhubungan yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dengan menerima masukan atau yang disebut juga input dan menghasilkan keluaran atau juga disebut output melalui proses transformasi yang teratur. Sama halnya yang dikemukakan oleh Zatzinger, Jackson, dan Burt tahun 2010, halaman 6, mengatakan bahwa sistem adalah kumpulan dari komponen yang berhubungan satu sama lain yang digunakan bersama-sama untuk mencapai beberapa tujuan. Sistem terbagi menjadi 3 komponen dasar yang saling berinteraksi atau fungsi dasar yaitu input, proses, dan output. Input sendiri yaitu bagian yang mencakup pengambilan elemen yang masuk ke dalam sistem untuk diproses. Selanjutnya, proses itu sendiri yaitu bagian yang mencakup perubahan input dan menjadi output. Seperti yang digambarkan dalam gambar soal ini. Dan output sendiri yaitu bagian yang mencakup elemen yang dihasilkan dari proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Informasi sendiri adalah data yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi suatu hasil yang mempunyai arti bagi pengguna atau user. Hal ini sama halnya dikemukakan oleh Zatzinger, Jackson, dan Burt 2010, halaman 7, bahwasanya informasi adalah data yang telah diproses atau diorganisir menjadi sesuatu yang bermakna oleh seseorang. Informasi dibentuk dari kombinasi daya yang diharapkan dapat memiliki makna bagi penerimanya. Berdasarkan gambar ini, berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah kumpulan komponen yang tidak berhubungan satu sama lain, namun digunakan bersama-sama, diproses, disimpan, dan menghasilkan hasil akhir yaitu informasi untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan. Seperti disampaikan oleh Zatzinger, Jackson, dan Burt 2008, halaman 8 ya, dalam jurnal yang mengatakan bahwa sistem informasi adalah kumpulan komponen yang tidak berhubungan satu sama lain yang dikumpulkan, diproses, disimpan, dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya untuk menjelaskan yang gambar kedua akan disampaikan oleh rekan kami. Mas Arman, silakan. Selanjutnya, tujuan utama activity diagram adalah menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses agar lebih mudah dipahami, dan berikut adalah tujuan yang lainnya. Yang pertama, menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Yang kedua, dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas bisnis proses. Yang ketiga yaitu membantu memahami proses secara keseluruhan. Dan yang keempat, menggambarkan aliran paralel, bercabang, dan bersamaan dari sistem. Untuk penjelasan simbol-simbolnya sendiri, yang nomor 1, Mas Nata, tertutup. Swimlane. Yang pertama ada swimlane, merupakan area persegi pada activity diagram yang mewakili seluruh aktivitas di dalamnya. Kemudian yang kedua ada starting activity. Selanjutnya yang ketiga, activity. Merupakan aktivitas yang dilakukan di dalam sistem. Yang keempat yaitu ada decision activity, merupakan aktivitas yang harus dipilih. Dan yang kelima ada
Concurrent activity merupakan aktivitas yang dilakukan secara bersamaan atau paralel. Biasanya diawali dan diakhiri dengan synchronization bar. Selanjutnya, Mas Nata. Yang keenam ada synchronization bar, merupakan simbol di dalam activity diagram yang digunakan untuk mengendalikan pemisahan atau penyatuan beberapa aktivitas. Kemudian yang ketujuh, ending activity, merupakan akhir dari aktivitas di dalam sistem. Jadi sekian untuk penjelasan gambar ketiga untuk UAS RPL. Selanjutnya pada gambar keempat akan dijelaskan oleh rekan kami, Mas Bian. Pada Mas Bian saya persilahkan. Terima kasih Mas Arman. Mas Noto bisa di... Nah, untuk selanjutnya akan saya jelaskan gambar yang keempat ini. Ini adalah gambar activity diagram untuk proses order. Jadi ketika customer membuat order sampai order itu diterbitkan atau disetujui. Nah, dalam activity diagram ini tentunya aturan-aturan dan simbol sudah ditentukan tadi. Ada kotak. Kotak ini dibagi menjadi kolom-kolom, di mana setiap kolom itu mewakili aktor. Di mana dalam activity diagram ini ada 4 aktor di sini. Yang pertama itu customer, yang kedua sales, yang ketiga technical expert atau teknisi, yang terakhir yaitu sistem sendiri yang dipakai. Nah, pada gambar di atas ini terdapat pemodelan aliran proses pemesanan pada sistem informasi dengan 4 pihak tadi ya yang sudah saya sebutkan. Untuk aliran prosesnya, yang pertama itu customer melakukan request atau meminta request order. Kemudian Mas Roto selanjutnya. Kemudian request itu dikirimkan ke sales ya. Jadi permintaan diterima bagian sales. Kemudian sales akan meneruskan permintaan ke bagian yang terkait. Tentunya di sini ada decision ya, ada yang harus diputuskan gitu. Nah, selanjutnya jika sales tidak ada kendala atas permintaan yang dilakukan oleh customer tadi, maka sales akan melakukan input data ke sistem. Kemudian sistem akan menghitung kebutuhannya. Berhenti di situ dulu. Kemudian jika sales membutuhkan bantuan dari teknisi, maka sales akan meminta teknisi untuk melakukan pengecekan kebutuhan. Setelah itu teknisi akan melakukan input data ke sistem dan sistem akan menghitung kebutuhannya. Jadi aliran prosesnya yaitu tadi ada 2 keputusan ya. Yang keputusan pertama, jika sales bisa melakukan sendiri, maka akan langsung memasukkan ke sistem. Jika tidak bisa harus meminta bantuan teknisi, maka teknisi yang akan memasukkan ke sistem. Nah, kemudian yang kelima, setelah tadi dimasukkan ke sistem, itu maka sistem akan mengirimkan informasi kembali kepada customer untuk mereview permintaan tersebut. Jadi permintaan akan dicek. Apabila permintaan customer tersebut akan ada perubahan, maka akan dikirimkan kembali kepada sales dan mengulang langkah-langkah seperti setelah customer melakukan order ya, melakukan permintaan order tadi. Jadi ada perubahan ya berarti dia seperti melakukan permintaan order baru gitu. Nah, apabila permintaan customer tersebut tidak ada perubahan atau sudah fix gitu atau sudah sesuai, maka permintaan tersebut akan disetujui oleh customer dan selanjutnya akan dilakukan proses order. Jadi proses order sudah selesai, akan dilakukan proses order. Mungkin itu penjelasan gambar yang keempat.
Mas Noto, kembali ke Mas Noto. Oke, baik. Terima kasih Mas Budiawan dan Mas Arman. Demikian presentasi dari kelompok kami berkenaan dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak untuk menjelaskan 4 soal berdasarkan gambar yang tadi sudah disebutkan oleh masing-masing presentasi. Yang pertama yaitu information system dan komponen part. Sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua yaitu gambar tentang berkenaan sistem boundary PS automation boundary, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Arman. Dan yang satunya lagi juga gambar berkenaan dengan activity diagram simbol yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Arman juga. Terus yang terakhir yaitu gambar berkenaan dengan activity diagram that model workflow. Oke, demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.